warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Apriani. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Latar belakang, pendapat dan beban sebagai elemen penentuan laba rugi suatu perusahaan. Dalam beberapa dasawarsa belakangan ini, perhatian pada perhitungan laba rugi semakin dirasakan manfaatnya. Dengan adanya informasi mengenai pendapatan dan beban, maka dapat membandingkan antara modal yang tertanam dengan penghasilan sebagai alat untuk mengukur kinerja efisiensi perusahaan dan dapat memprediksi distribusi dividen di neraca yang akan datang. Pengertian pendapatan di sini adalah kenaikan aktiva perusahaan yang timbul dari aktivitas normal perusahaan yang bukan dari kontribusi penanaman modal, atau juga penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas yang biasa seperti penjualan barang dagangan, penghasilan jasa, pendapatan bunga, pendapatan dividen, royalti, dan juga sewa. Bismillahirrohmanirrohim. Perkenalkan, nama saya Tasya Trinanda Wahdinia. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya, pengakuan pendapatan. Suatu pendapatan akan diakui sebagai pendapatan pada periode waktu kegiatan utama yang perlu menciptakan dan menjual barang dan jasa itu telah selesai. Dalam hal waktu ada 4 alternatif. Yang pertama, pengakuan pembangunan jangka panjang. Yang kedua, pada saat selesainya produksi, pengakuan pendapatan dapat diterapkan pada kegiatan pertanian atau pertambangan. Yang ketiga, pada saat penjualan, pengakuan pendapatan diterapkan pada kegiatan penjualan barang dagangan. Yang keempat, pada saat penagihan, pendapatan diterapkan pada periode penjualan angsuran. Pengukuran pendapatan. Menurut PSAK 23 Revisi 2010, pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Jika arus kas dari kas atau setara kas ditangguhkan, maka nilai wajar dari imbalan tersebut mungkin dari jumlah nominal kas yang diterima atau dapat diterima. Penerimaan antara nilai wajar dan jumlah nominal dari imbalan tersebut diakui sebagai pendapatan bunga. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang konsep pendapatan, yaitu konsep penilaian pendapatan secara konvensional dan syariah. Pendapatan operasional utama dapat diperoleh dari bagi hasil dan laba, pendapatan neto ijaroh, keuntungan yang diperoleh dari aktivitas jual beli, dan margin dalam akad murabaha. Sedangkan pendapatan operasional lainnya dapat berupa fee sebagai agen, misal dalam akad murabaha muqayyadah, dan pendapatan berbasis imbalan atau fee-based income. Contohnya adalah wakalah, fee kafalah, dan upah ran. Lalu kapan pendapatan dapat diakui? Pengakuan pendapatan yang umum dipakai dalam praktik adalah pengakuan pada saat produk selesai diproduksi atau selama masa kegiatan produksi, dan pengakuan pendapatan pada saat penjualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sisma Yulinda akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Selanjutnya yaitu konsep pendapatan. Penelusuran konsep pendapatan dalam PSAK, IFRS, PSAK Syariah. Sesuai dengan PSAK 23 adalah harus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama satu periode. Jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi pemilik. Pendapatan dari kontrak konstruksi diukur dari nilai wajar dari imbalan atau akan diterima. Jika hasil kontrak konstruksi dapat didestinasi secara handal, maka pendapatan kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui sebagai pendapatan dengan memperhatikan tahun penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal lahir periode pelaporan. Saya Puja Susmita Zerianti akan melanjutkan penyampaian materi dari teman saya. Selanjutnya yaitu materi konsep beban. Pengertian beban atau expense.
Menurut Komite on Terminology, beban atau expense adalah semua biaya yang telah dikenakan dan dapat dikurangkan pada pendapatan. Sedangkan dirumuskan pada APB Statement nomor 4 mendefinisikan beban atau expense adalah penurunan dalam aktiva dan kenaikan kotor dalam hutang yang diakui dan dinilai menurut prinsip akuntansi yang diterima umum sebagai akibat dari jenis kegiatan mencari laba yang dilakukan perusahaan yang mengubah modal pemilik. Selanjutnya yaitu beban expense biasanya dibagi dalam 3 golongan. Yang pertama, beban atau expense yang dihubungkan dengan pendapatan pada periode itu. Yang kedua yaitu beban atau expense yang dihubungkan pada periode tertentu yang tidak dikaitkan dengan pendapatan. Selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir ialah beban expense yang karena alasan praktis tidak dapat dikaitkan dengan periode manapun. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gustius Warta dengan nomor induk mahasiswa 11726041. Di sini saya akan membahas tentang konsep beban. Yang pertama, pengakuan beban berdasarkan konsep penandingan. Pengakuan biaya pada dasarnya sejalan dengan pengakuan pendapatan. Apabila pengakuan pendapatan ditunda, maka pembebanan biaya juga ditunda. Yang kedua, pengukuran beban. Sebagai contoh, IAS atau International Accounting Standard 16 per AASB atau Australian Accounting Standard Board, aset dan tetap memungkinkan nilai aset tetap diukur dalam beberapa cara setelah pengakuan, misalnya model biaya atau model penilaian, dan beberapa pilihan penyusutan alternatif. Yang ketiga, konsep beban. Beban adalah pengorbanan manfaat ekonomi yang telah habis masa manfaatnya atau yang sudah kadaluarsa. Dengan konsep ini, beban merupakan kos dikorbankan dalam rangka untuk memperoleh pendapatan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.